Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi untuk semuanya, juga untuk kepada para pemuda dan rekriwa. Pada renungan pagi ini, Jumat 10 Juni tahun 2022, saya memberi judul renungan ini dengan Muara Roh Kudus Jangan Diselewengkan. Dan sebagai ayat bacaan adalah ayat dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai dengan 13 dengan nas ayat yang ke-12 dan 13 yang demikian. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Saudara terkasih, peristiwa turunnya Roh Kudus membawa berita tentang perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Dan perbuatan Allah itu tidak berhenti sampai di situ, akan tetapi sampai kini pun Roh Kudus selalu menyertai kita dalam hal-hal yang bersifat kebaikan. Allah Bapa kita adalah sang sumber kebaikan itu sendiri. Sehingga setiap kebaikan yang dari Allah kepada siapapun haruslah dapat dibaca dan dirasakan oleh sesama sebagai kebaikan Tuhan. Dengan demikian, kita semuanya yang merasakannya mengucap syukur dan semakin memuliakan nama Tuhan. Pendeknya, kebaikan dari Allah haruslah dipertanggungjawabkan kembali kepada kemuliaan Allah. Bermuara pada kemuliaan Allah kembali. Lalu kalau demikian, apakah Roh Kudus bisa diselewengkan? Tentu saja tidak, karena kehendak Allah adalah kehendak Allah. Dan kita tidak akan mampu menyelewengkannya. Akan tetapi, memang sebagai manusia berdosa, kita sering tergoda untuk menyelewengkan aliran kebaikan yang akan kembali kemuliaan Allah tersebut. Kita sumbat dengan kesombongan-kesombongan kita. Kita mencurinya sebagai karya kita sendiri. Ya, kita sering memiliki keinginan mencuri dan mencatut kemuliaan Allah dalam berbagai hal. Misalnya, hikmat yang kita terima ketika kita bimbang dalam menentukan pilihan. Ketidakmampuan kita dalam banyak hal yang tidak terduga diubah menjadi keberhasilan. Pelayan-pelayan Tuhan yang bisa mengemban tugas dengan baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu semuanya kita klaim sebagai keberhasilan kita sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika membaca ayat nas di atas, saya sering menganalogikan penyertaan Roh Kudus kepada para rasul saat itu dengan penyertaannya kepada kita dalam kehidupan keseharian kita saat ini. Para rasul Tuhan yang saat itu berbicara dan dapat didengar atau dimengerti melalui telinga banyak orang yang berbeda bahasa, telah mengemban tugas untuk memberitakan kebesaran Allah. Kini, dengan talenta yang berbeda-beda, kita juga mengemban hal yang sama, yaitu memberitakan kebesaran Allah melalui kemampuan kita berperilaku kasih kepada sesama. Jika dahulu orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus mencibir para rasul dengan mengatai mereka sedang mabuk anggur manis, maka dengan tetap memohon penyertaan Roh Kudus, kita terus belajar menjalani hidup dengan berbuat penuh kasih terhadap semua orang, agar orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan juga dapat melihat kemuliaan Allah melalui kehidupan kita. Karena kalau tidak, maka orang lain pun juga bisa berucap, "Kita sedang mabuk oleh anggur manis." Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Amin.